Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi program linear. Nah, untuk materi program linear ini sendiri akan kita bagi menjadi beberapa pertemuan dengan beberapa submateri. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari pertidaksamaan linear dua variabel dan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, adapun kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran dapat dilihat di slide. Adik-adik juga dapat menulis kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran ini. Selanjutnya, materi pertama yang akan kita pelajari adalah pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, pertidaksamaan linear dua variabel ini telah kita pelajari pada kelas 10. Sehingga di sini kita hanya mengingat kembali mengenai pertidaksamaan linear dua variabel itu sendiri. Nah, pertidaksamaan itu apa sih sebenarnya? Pertidaksamaan adalah kalimat terbuka yang memuat salah satu dari tanda-tanda ketidaksamaan, seperti lebih dari, tidak kurang dari, atau tidak lebih dari. Sedangkan untuk pertidaksamaan linear dua variabel itu adalah suatu pertidaksamaan yang di dalamnya memuat dua variabel dan masing-masing variabel itu berderajat 1. Jadi diingat, untuk pertidaksamaan linear dua variabel ini dia pasti hanya memuat dua variabel dan masing-masing variabel itu berderajat 1. Nah, kita lihat pada contoh misalnya 2x tambah y lebih besar sama dengan 4. Nah, di sini 2x tambah y lebih besar sama dengan 4, dia memuat dua variabel dan masing-masing variabel itu berderajat 1, serta tanda ketidaksamaannya dia itu lebih besar sama dengan, sehingga ini merupakan pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, selanjutnya 2x tambah y sama dengan 8. Di sini dia memuat dua variabel dan variabelnya berderajat 1, namun tandanya dia di sini bukan tanda ketidaksamaan melainkan tanda sama dengan. Jadi dia di sini bukan pertidaksamaan linear, melainkan persamaan linear dua variabel. Selanjutnya, x kurang y kurang dari 3. Di sini dia memuat dua variabel, variabelnya berderajat 1, dan tanda ketidaksamaannya dia kurang dari. Jadi dia di sini merupakan pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, selanjutnya 2x kurang y tambah 2z sama dengan 4. Nah, di sini dia variabelnya lebih dari 2, yaitu 3 variabel, dan tandanya dia di sini adalah sama dengan, sehingga ini bukan merupakan pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian contoh selanjutnya yaitu x kuadrat tambah y kurang dari 1. Nah, untuk x kuadrat tambah y kurang dari 1 di sini dia memuat dua variabel, tanda ketidaksamaannya kurang dari, namun di sini ada salah satu variabel yang berderajat 2, sehingga dia bukan merupakan pertidaksamaan linear dua variabel. Oke. Untuk bentuk umum pertidaksamaan linear dua variabel itu ax tambah by lebih dari c, ax tambah by lebih dari sama dengan c, ax tambah b kurang dari c, ax tambah by kurang dari sama dengan c. Nah, untuk menentukan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel, di sini kita memiliki dua cara. Yang pertama itu dengan metode uji titik, kemudian yang kedua dengan melihat tanda ketidaksamaan. Nah, dengan metode uji titik, kita misalkan pertidaksamaan linear dua variabelnya itu ax tambah by kurang dari sama dengan c. Nah, langkah-langkahnya yang pertama itu adalah
kita menggambar grafik garis AX tambah BY sama dengan C. Jadi tanda ketidaksamaan ini kita rubah dulu menjadi tanda sama dengan untuk memudahkan kita dalam mencari titik-titik potongnya. Pada sebuah bidang kartesius dengan menghubungkan titik potong garis dengan sumbu X dan titik potong garis dengan sumbu Y. Selanjutnya kita uji titik. Ambil suatu titik sembarang misalnya X1, Y1 yang tidak terletak pada garis AX tambah BY sama dengan C. Nah, substitusikan titik tersebut, titik X1, Y1 tadi, ke dalam pertidaksamaan AX tambah BY kurang dari sama dengan C. Nah, contohnya dapat dilihat, yaitu tentukan daerah himpunan penyelesaian dari negatif 2X kurang Y lebih besar sama dengan 2. Nah, yang pertama kita lakukan adalah menggambar garis negatif 2X kurang Y sama dengan 2. Nah, namun untuk menggambar garis ini, kita perlu mencari dulu titik-titik potongnya. Nah, yang pertama itu untuk X sama dengan 0, kita peroleh Y sama dengan negatif 2. Y negatif 2 ini kita peroleh dengan mensubstitusi X sama dengan 0 ini ke persamaan garis negatif 2X kurang Y sama dengan 2, sehingga kita peroleh Y sama dengan negatif 2. Nah, titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0, negatif 2. Selanjutnya, untuk Y sama dengan 0, diperoleh X sama dengan negatif 1. Titik potong dengan sumbu X adalah negatif 1, 0. Nah, garis negatif 2X kurang Y sama dengan 2 digambar pada bidang kartesius dengan cara menghubungkan titik 0, negatif 2 dan titik negatif 1, 0. Perhatikan gambar ini. Ini adalah gambar ketika kita menghubungkan titik-titik tadi. Selanjutnya, kita ambil titik uji O 0, kita peroleh hubungan negatif 2X kurang Y lebih besar sama dengan 2. Negatif 2 kali 0, kita substitusi X sama dengan 0. Kemudian kurang Y, kita substitusi juga dengan 0, lebih besar sama dengan 2, sehingga diperoleh 0 lebih besar sama dengan 2. Nah, 0 lebih besar sama dengan 2 ini adalah pernyataan yang salah. Ini berarti titik O 0,0 itu tidak terletak pada daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan. Jadi daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan negatif 2X kurang Y lebih besar sama dengan 2 adalah bagian belahan bidang yang tidak memuat 0,0. Jadi daerah himpunannya itu adalah di sebelah sini, karena dia tidak memuat titik O 0,0 seperti pada gambar. Oke, selanjutnya kita masuk ke metode kedua, yaitu dengan melihat tanda ketidaksamaan. Nah, daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel dapat ditentukan berada di kiri atau berada di kanan atau di kiri garis pembatas dengan cara memperhatikan tanda ketidaksamaan. Nah, perhatikan tabel ini. Nilai koefisien X atau nilai A, kemudian tanda ketidaksamaan, dan daerah himpunan penyelesaian. Nah, misalnya nilai A atau koefisien X itu lebih besar sama dengan 0, dan tanda ketidaksamaannya lebih besar atau lebih besar sama dengan, maka dia DHP-nya adalah berada di sebelah kanan garis pembatas. Begitupun dengan A lebih besar dari 0, A kurang dari 0, A kurang dari 0, dengan tanda ketidaksamaan kurang dari atau kurang dari sama dengan, maka DHP-nya berada di sebelah kanan garis pembatas. Nah, untuk tabel ini sendiri perlu kita ingat dan hafalkan agar nanti dapat memudahkan kita dalam mengerjakan soal-soal program linear. Contohnya, tentukan daerah himpunan penyelesaian dari 4X kurang 3Y kurang dari 12. Nah,
Langkah yang kita harus lakukan yang pertama yaitu menggambar garis 4x kurang 3y sama dengan 12. Nah, untuk x sama dengan 0, kita peroleh y sama dengan negatif 4. Nah, y sama dengan negatif 4 ini sama seperti contoh soal sebelumnya, yaitu kita mensubstitusi x sama dengan 0 ini ke persamaan garis, yaitu 4x kurang 3y sama dengan 12, sehingga kita peroleh y sama dengan negatif 4. Nah, titik potongnya dengan sumbu y adalah 0, negatif 4. Kemudian untuk y sama dengan 0, kita substitusi lagi ke persamaan garis, kita peroleh x sama dengan 3, sehingga titik potong dengan sumbu x adalah 3,0. Nah, garis 4x kurang 3y sama dengan 12, kita gambarkan pada bidang kartesius dengan cara menghubungkan titik 0, negatif 4 dan titik 3,0. Nah, perhatikan gambarnya. Ini adalah gambarnya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu dengan melihat tanda ketidaksamaan. Kalau pada pembahasan sebelumnya kita melihat dengan cara uji titik, yaitu kita menggunakan uji titik O0,0, kali ini adalah kita melihat tanda ketidaksamaan pada soal, yaitu 4x kurang 3y kurang dari 12. Nah, di sini kita dapat lihat tanda ketidaksamaannya itu adalah kurang dari, dan nilai A atau koefisien X-nya itu adalah 4, sehingga A-nya itu lebih besar dari 0. Nah, maka daerah himpunan penyelesaian atau DHP-nya terletak di sebelah kiri garis pembatas, seperti yang ada pada tabel yang ditampilkan sebelumnya. Nah, selanjutnya daerah himpunan penyelesaian DHP yang memenuhi pertidaksamaan linear dua variabel 4x kurang 3y kurang dari 12, kita tandai dengan arsiran sebagaimana diperlihatkan di gambar. Jadi DHP-nya itu adalah daerah yang paling kotor ini, yang warna ungu ini. Ini adalah DHP-nya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke materi pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, sistem pertidaksamaan linear dua variabel ini terbentuk dari dua atau lebih pertidaksamaan linear dua variabel dengan variabel-variabel yang sama. Nah, perhatikan contohnya, misalnya x tambah y kurang dari 2, kemudian x kurang 2y lebih besar sama dengan 2. Nah, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya tentang materi pertidaksamaan linear dua variabel, bahwasanya pertidaksamaan itu dia memuat dua variabel dan masing-masing variabel berderajat 1 serta memuat tanda ketidaksamaan. Jadi untuk contoh pertama ini dia merupakan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian contoh yang kedua kita perhatikan A tambah 3B kurang dari sama dengan 4, 2K kurang L lebih besar sama dengan 1, 3X tambah Y kurang dari sama dengan 5. Nah, di sini masing-masing pertidaksamaan itu memiliki dua variabel dan masing-masing variabel berderajat 1 serta memuat tanda ketidaksamaan, tapi di sini kita harus perhatikan persamaan yang pertama itu dia variabelnya AB. Kemudian pertidaksamaan kedua dia variabelnya KL, dan pertidaksamaan yang ketiga itu XY. Jadi di sini dia bukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Karena kalau sistem pertidaksamaan linear dua variabel, semua pertidaksamaan linearnya itu variabel-variabelnya harus sama. Jadi jika di sini AB, maka pertidaksamaan yang lainnya juga harus AB, bukan KL atau XY. Nah, perhatikan contoh soal ini.
Tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan berikut. X tambah Y lebih besar 4, 3X kurang 2Y kurang dari sama dengan 6, X lebih besar dari 0, dan Y lebih besar dari 0. Nah, dengan melihat tanda ketidaksamaan pada pembahasan sebelumnya, jadi di sini kita menggunakan metode dengan melihat tanda ketidaksamaan. Nah, maka kita peroleh untuk X tambah Y lebih besar dari 4, daerah penyelesaiannya ada di kanan garis pembatas. Dan garis pembatasnya itu dia terputus-putus. Nah, jadi di sini yang perlu kita ingat, jika dia lebih besar atau kurang dari, lebih dari atau kurang dari, maka dia garis pembatasnya itu terputus-putus. Sedangkan kalau dia lebih besar dari sama dengan atau kurang dari sama dengan, maka garis pembatasnya itu dia penuh, tidak terputus-putus. Selanjutnya, untuk 3X kurang 2Y kurang dari 6, maka daerah himpunan penyelesaiannya ada di kiri garis pembatas dan garis pembatasnya penuh. Nah, untuk titik potong masing-masing pertidaksamaan, yang pertama kita peroleh X, untuk X tambah Y sama dengan 4, kita peroleh 0,4 dan 4,0. Untuk 3X kurang 2Y sama dengan 6, kita peroleh 0,-3 dan 2,0. Nah, kemudian nantinya titik-titik potong dari masing-masing pertidaksamaan ini akan kita gambarkan pada bidang kartesius. Nah, seperti pada gambar. Jadi ini adalah gambar dari X yang putus-putus ini, garis yang putus-putus ini merupakan X tambah Y lebih besar sama dengan 4. Sedangkan yang tidak putus-putus ini adalah gambar dari 3X kurang 2Y kurang dari sama dengan 6. Jadi DHP-nya itu ada di sini yang berwarna ungu ini. Nah, kenapa dia berada di atas sumbu X dan di sebelah kanan sumbu Y? Karena dia di sini ada syaratnya, yaitu X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Sehingga DHP-nya itu berada di kuadran 1 di sini. Nah, perhatikan kembali. Di sini ada sebuah contoh soal. Nah, tadi kan kita mulai dengan diberikan sebuah pertidaksamaan. Nah, di sini kita akan mencari sistem pertidaksamaan itu dari sebuah gambar. Nah, perhatikan gambarnya. Di sini pertanyaannya adalah daerah yang diarsir. Ada gambar di samping merupakan grafik himpunan penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Tentukan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel itu. Nah, di sini kita harus memperhatikan langkah demi langkah agar tidak salah dalam menentukan sistem pertidaksamaannya. Yang pertama adalah perhatikan pada soal belum kita ketahui sistem pertidaksamaannya. Sehingga dengan mengingat kembali pembelajaran mengenai persamaan garis lurus untuk titik A, 0 dan 0, B, maka kita mempunyai X per A tambah Y per B sama dengan 1. Ini telah kita dapatkan pada pembelajaran persamaan garis lurus. Kemudian, substitusi semua titik yang telah kita ketahui ke persamaan di atas. Nah, untuk garis yang pertama itu kita misalkan sebagai garis G1. Nih, kita misalkan ini sebagai garis G1.
Di sini dia titiknya adalah 0,5 dan di sini dia titiknya 5,0 dan 0,5. Sehingga kita substitusi titik-titik 5,0 dan 0,5 ke persamaan X per A tambah Y per B sama dengan 1. Sehingga kita peroleh X tambah Y sama dengan 5. Kemudian garis yang kedua, perhatikan lagi. Garis yang kedua yaitu yang ini. Kita misalkan dengan G2. Dia di sini titiknya adalah 8,0 dan 0,3. Jadi, ketika kita substitusi, kita peroleh 3X tambah 8Y sama dengan 24. Nah, kita telah memiliki persamaan untuk dua garis, yaitu garis G1 dan G2. Kemudian, untuk daerah himpunan penyelesaiannya, kita perhatikan lagi. Dia daerah himpunan penyelesaiannya ada di sini. Ini perlu kita perhatikan. Perhatikan, dia di sini DHP-nya berada di bawah garis G2 dan berada di sebelah kiri garis G2 dan G1. Kemudian dia berada di atas sumbu X dan sebelah kanan sumbu Y. Jadi dia seperti ini. Di kanan daerah himpunan penyelesaiannya itu di kanan sumbu Y, seperti yang saya katakan tadi, karena pertidaksamaannya X lebih besar sama dengan 0. Kemudian di atas sumbu X, karena pertidaksamaannya Y lebih besar sama dengan 0. Kemudian di bawah garis G1, maka pertidaksamaannya dia X tambah Y kurang dari sama dengan 5. Kemudian di bawah garis G2, maka pertidaksamaannya 3X tambah 8Y kurang dari 24. Nah, kenapa di sini kurang dari sama dengan? Ingat kembali tabel yang sudah ditampilkan sebelumnya. Di situ ada penjelasan untuk koefisien X lebih besar dari 0 dan tanda ketidaksamaan kurang dari sama dengan, maka dia DHP-nya berada di sebelah kiri garis pembatas. Nah, dan kenapa sama dengan? Karena dia pada gambar itu garisnya penuh, bukan putus-putus. Jadi daerah yang diarsir pada gambar merupakan grafik himpunan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, jadi sistem pertidaksamaannya adalah X lebih besar dari 0, Y lebih besar dari 0, X tambah Y kurang dari 5, 3X tambah 8Y kurang dari 24 untuk X dan Y elemen bilangan real. Nah, mungkin untuk pembelajaran kali ini cukup itu materinya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan di ruang belajar, yaitu di Moodle. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.